Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada sekarang ini ya. Nah, kita belajar jarak jauh ya. Ya, kita melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan pendidikan IPS, dan kita memasuki tema-tema pembelajaran IPS yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran IPS dalam lingkup tersendiri ini ya. Terutama dari sisi kesesuaiannya dengan jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang pertama adalah ini tentang pembelajaran tematik ya. Pembelajaran IPS yang tematik integratif ya. Ini kalau kita mendengar kata tematik, ini ya sebagaimana kita ketahui ini terkait dengan suatu jenjang pendidikan tertentu ya, di mana IPS diajarkan secara terintegrasi ya, secara terpadu ya, terintegrasi atau terpadu ini. Ya, ini di jenjang pendidikan dasar ya, ini IPS itu diajarkan secara integratif, ya, terpadu dengan mata pelajaran bidang sosial yang lain ya. Nah, ya, jadi tema kita adalah pembelajaran IPS tematik integratif. Nah, apakah itu pembelajaran tematik? Adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Jadi, pembelajarannya terpadu, terintegrasi dengan menggunakan tema dari mata pelajaran lain yang dicari hubungannya, cari korelasinya ya. Nah, sehingga dengan mengaitkan dengan tema-tema mata pelajaran lain, itu siswa akan memperoleh pengalaman yang lebih bermakna ya. Artinya ada sudut pandang dari bidang pelajaran yang lain ya, yang itu akan semakin menambah atau memperkuat siswa terhadap suatu konsep tertentu ya, suatu pengetahuan tertentu ya, itu akan sangat lebih bermakna bagi siswa. Nah, ya kalau misalnya sejarah ya, sejarah masa purba gitu ya, masa manusia purba ya, kehidupan manusia purba ya. Kalau dari sisi sejarah ya ditinjau dari aspek waktunya, ya, aspek ruangnya, ya. Waktunya ya misalnya sekian puluh ribu tahun yang lalu ya. Terus ruangnya di mana? Berarti tempat tinggal manusia purba itu di mana? Jadi aspek ruang dan waktu itu dari sisi sejarah ya. Kemudian dari sisi yang lain, dari mata pelajaran lain ya, dari tema-tema mata pelajaran lain, misalnya dari ekonomi ya. Bagaimana kehidupan ekonomi manusia purba saat itu? Ditinjau dari tema ekonomi misalnya. Dari tema sosial ya, bagaimana hubungan antar manusia kuno zaman itu ya, bagaimana relasinya mereka ya, interaksinya bagaimana ya, dari sisi sosial ya. Kemudian dari sisi kebudayaan, apa hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan ya, sehingga tema-tema kebudayaan dari ilmu antropologi misalnya ya, atau ilmu ya budaya itu bisa diambil ya untuk semakin memperkuat pemahaman siswa terhadap kehidupan manusia purba ya. Tidak hanya dari sisi waktu dan ruangnya saja. Nah ini, misalnya begitu ya. Ini gambaran kita tentang pembelajaran tematik ya. Nah, kemudian mengapa pembelajaran tematik ini penting ya? Yaitu agar siswa dapat, biasanya siswa ingin melihat sesuatu itu secara menyeluruh ya, secara holistik ya. Biasanya siswa itu semangat keinginan tahunya tinggi ya, curiosity-nya tinggi, sehingga melihat sesuatu itu ya inginnya
diketahui sebanyak mungkin gitu ya, secara utuh, secara menyeluruh, secara holistik ya. Nah, siswa ya secara fisik ya perkembangannya tidak lepas dari perkembangan mental, sosial, dan emosional ya. Ini juga kemudian akan melibatkan ya keinginan tahuan siswa terhadap suatu informasi ya, suatu pengetahuan tertentu ya, aspek mentalnya, aspek sosialnya, aspek emosionalnya itu akan ikut terlibat gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu diharapkan ya siswa akan lebih menghayati pengalamannya sebagai totalitas dengan pemaknaan secara holistik ya, dengan berangkat dari hal-hal yang sifatnya konkret. Ya. Seluruh potensi anak didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Ya. Ini urgensi ya. Mengapa pembelajaran tematik ini penting ya? Karena ya secara kondisi siswa biasanya ingin tahu sesuatu secara menyeluruh ya. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor mental ya, faktor-faktor sosial, faktor-faktor emosional. Sehingga dengan memiliki pengetahuan yang utuh yang menyeluruh itulah ya dia akan lebih memiliki pemaknaan ya, yang lebih menyeluruh juga, yang lebih utuh juga ya. Sehingga memahami sesuatu ya tidak secara sepenggal-sepenggal misalnya, tapi bisa berusaha untuk memahami sesuatu itu secara utuh ya. Ya kalau ibaratnya ingin mengetahui tentang gajah gitu ya, itu ya dilihat semuanya ya, jangan hanya dilihat ekornya saja ya, nanti yang akan bisa kurang utuh ya pemahamannya ya, nanti dikiranya gajah hanya panjang bulat gitu ya, ternyata yang dipahami dia yang di ya hanya ekornya saja itu ya. Siswa kan masih penasaran masa gajah begitu ya. Terus dia ingin mencari tahu lagi, mencari informasi lagi, lebih utuh lagi gitu ya. Nah, dengan begitu maka dia akan potensinya akan lebih berkembang dengan optimal ya. Nah, berikutnya karakteristik dari pembelajaran tematik. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar ya, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya. Siswa lah yang lebih aktif ya, siswa yang menjadi pusat kegiatan belajar. Itu tadi karena siswa didorong untuk lebih tahu banyak secara menyeluruh, maka dialah yang akan lebih aktif ya. Guru hanya memberi kemudahan saja, ya. Memberi fasilitasi saja, menjadi fasilitator ya, mengantarkan siswa untuk lebih memahami sesuatu secara utuh tadi. Terpusat pada siswa. Yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung. Ya, siswa diharapkan pada suatu masalah nyata atau konkret ya, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Jadi pengamatan langsung, pengalaman langsung, pengalaman konkret ya. Jadi misalnya tema tentang keluarga. Nah, pengalaman langsung apa yang bisa diberikan oleh kepada siswa ya untuk memahami tentang keluarga? Ya bisa langsung siswa diminta untuk melakukan ya observasi ya terhadap keluarganya sendiri misalnya, menggali berbagai hal, berbagai informasi, berbagai pengetahuan tentang keluarganya. Nah, ini berarti pengalaman langsung. Ya, siswa nanti akan tahu ya orang tuanya ya tidak hanya sekedar nama ya, tapi usianya ya, tempat lahirnya di mana ya, sekarang ya, terus saudaranya berapa, misalnya saudaranya siapa saja ya, terus setelah profilnya ya, jadi lebih mengetahui lebih menyeluruh ya tentang keluarganya ya. Mungkin profil masing-masing anggota keluarganya dia akan gali informasinya sehingga dia mengetahui secara lebih utuh ya tentang profil keluarganya ini. Ini berarti memberikan pengalamannya langsung ya. Nah, syukur-syukur nanti sampai bisa membuat silsilah keluarganya. Nah, ini akan lebih fokus lagi ya, dia akan menelusuri ya jejak-jejak keluarganya ke atas ya. Nah, dari orang tuanya ke kakeknya, ke mbah-mbahnya, ke buyutnya ya. Nah, sehingga dia akan lebih
ya tidak hanya paham tentang keluarganya saat ini ya, tapi juga keluarganya dalam lingkup yang lebih besar lagi ya, keluarga besarnya. Nah, dari dia mengamati keluarganya, maka itu kan pengalaman langsung, pengalaman konkret, ya, maka dia akan lebih memahami tentang konsep keluarga. Oh, keluarga itu ini ya. Oh, keluarga itu punya jalinan kekerabatan atau punya silsilah ya, kekerabatan. Itu kan konsep-konsep yang abstrak ya, konsep kekerabatan, silsilah ya. Nah, tapi dengan dia punya pengalaman di keluarganya, dia langsung bisa paham. Oh, yang dimaksud silsilah ini loh. Atau kerabatan itu ini maksudnya. Nah, itu. Nah, dalam tema apa dalam pembelajaran tematik ini pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas ya. Ya, jadi antara sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi ya itu tidak begitu jelas ya batas-batasnya ya karena sudah diintegrasikan gitu ya. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema ya, yang berkaitan ya dalam kehidupan siswa ya. Tadi misalnya tema keluarga ya. Itu kan ya bisa ditinjau sejarahnya tadi ya, di sisi berarti kan sejarah ya. Kemudian dari sisi kehidupan saat ini misalnya ya, pekerjaan orang tuanya dan sebagainya itu dari sisi ekonominya ya. Kemudian bagaimana hubungan antar keluarga, antar anggota keluarganya itu berarti dari sisi sosialnya ya, ilmu sosial apa, sosiologi misalnya ya. Nah, terus bagaimana kebiasaan-kebiasaan tradisi di keluarga itu berarti dari sisi kebudayaannya itu. Tapi nggak kelihatan ya. Semuanya utuh menyatu dalam satu tema, itu tema keluarga. Nah, kemudian jadi berikutnya adalah menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi konsep-konsep dari mata pelajaran itu disajikan. Ya. Siswa mampu memahami konsep secara utuh untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran itu diintegrasikan di situ dalam satu tema itu ya. Nah, sehingga dengan begitu, dengan berbagai konsep yang diadopsi dari mata pelajaran, mahasiswa akan lebih utuh ya, lebih menyeluruh ya, yang itu akan membantunya untuk memecahkan masalah. Ya tadi misalnya tentang tema keluarga itu kan bisa masuk di situ berbagai konsep ya, konsep sejarah tadi, konsep sosiologi, konsep ekonomi, ya, konsep kebudayaan ya. Dengan itu ya misalnya dia dihadapkan pada masalah tentang apa? Ditanya tentang kerabatnya ya, kerabatnya ditarik ke atas misalnya atau silsilah keluarganya ya, kan bisa menjawab dia bisa pakai konsep sejarah tadi ya, menelusuri jejak silsilah keluarganya ya, sampai ke generasi berapa ya, ditanya dulu nenek moyangmu itu siapa ya. Oh dia tak bisa menjawab, oh ini setelah saya telusuri ya ini sudah ketemu ya, nah, itu berarti ya bisa memecahkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan ya tentang silsilah keluarganya. Jadi berikutnya adalah bersifat fleksibel ya. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang bahkan mengkaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana siswa berada. Jadi materi bahan ajar ya, dari satu mata pelajaran lain ke dengan mata pelajaran lain itu bisa dicari keterkaitannya, ya. Bisa dihubungkan ya. Nah, jadi ya, ini secara materi ya, jadi tadi secara konsep-konsepnya bisa diintegrasikan, secara materi juga bisa diintegrasikan. Kemudian hasil pembelajaran siswa dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Itu dengan tema-tema biasanya siswa akan lebih menarik minat siswa ya. Tanpa siswa di pendidikan dasar ya, dengan tema-tema yang dekat dengan dirinya ya, dengan kehidupannya, ya, dia akan lebih interest, lebih merasa tertarik. Itu tadi, misalnya tema keluarga ini kan ya tema yang sangat dekat dengan dirinya, maka dia akan ya memiliki interest yang ya bagi dia
nggak terlalu jauh ya, toh. Karena ya siswa juga butuh tahu ya tentang keluarganya, misalnya tentang seluk beluk keluarganya dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya. Kemudian menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Ya. Ini kalau di pendidikan dasar ya itu ya. Nah, misalnya kalau tadi temanya keluarga ya bisa dengan simulasi, ya. Simulasi atau bermain peran, ya. Ini kan belajar sambil bermain, ya. Ya di rumah mungkin dikasih untuk menggali informasi tentang keluarganya, di sekolah ya, ada bermain peran, ya. Bermain peran tentang sebuah keluarga ya. Ada yang jadi orang tua, anak ya, ada yang jadi kakek, nenek, ya. Nah, itu kan akan menyenangkan ya, karena ya sambil bermain peran ya, bermain gitu ya. Ya itu gambaran dari pembelajaran tematik gitu ya. Lalu apa keunggulan ya, keuntungan dari model pembelajaran tematik ini ya? Ya siswa dapat terpusat perhatiannya pada suatu tema tertentu. Tadi temanya keluarga ya, pusat perhatiannya di situ di keluarga ya, tidak melebar ke tema yang lain ya. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai potensi dasar antar mata pelajaran dalam berbagai tema yang sama. Jadi dalam satu tema itu bisa dikembangkan berbagai potensi. Nah, tadi potensi siswa untuk menelusuri jejak sejarah keluarganya, potensi siswa untuk mengetahui relasi-relasi, interaksi-interaksi di antara anggota keluarganya, karena akan terlatih ya, kompetensinya akan terlatih di situ. Kemudian pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan ya, karena dilihat dari berbagai bidang tadi ya, dan itu dekat dengan kehidupannya, ya, dia akan ya lebih terkesan ya, karena nggak jauh dari kehidupannya. Kemudian kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa ya, tadi. Jadi kompetensi yang dia peroleh di sekolah itu akan bisa terus dikembangkan lagi ya. Ya karena itu dekat dengan pengalaman pribadi siswa ya, sehingga ya misalnya siswa sudah diberi kemampuan ya untuk mengungkap kehidupan keluarganya dari berbagai aspek tadi ya. Maka dia bisa menerapkannya, misalnya suatu saat pergi ke tempat saudaranya misalnya, dia akan menggali dengan cara yang sama, dengan keterampilan yang sama ya. Nah, itu akan semakin memperkuat ya kompetensinya ya. Dia juga akan lebih mengetahui tentang kehidupan keluarga saudaranya itu misalnya ya. Dia akan banyak belajar dari situ ya. Ya tentunya dengan cara yang tidak menyinggung ya, hal-hal yang sifatnya ya itu bisa menjadi pembelajaran bagi seorang anak gitu ya, bukan sifatnya yang konfliktual ya. Kalau konfliktual nanti ya keluarga yang akan gali pembelajaran dari siswa ya bisa ya mungkin kurang enak gitu ya. Yang penting bagaimana belajar dari sebuah keluarga lain ya, yang itu relevan ya dengan kebutuhan siswa saat itu. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disediakan dalam konteks tema yang jelas. Temanya jelas, temanya keluarga, kan jelas dan dekat dengan kehidupannya, ya, sehingga akan punya peluang untuk memberi manfaat ya bagi dirinya. Siswa lebih bergairah belajar ya karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Akan lebih bersemangat gitu ya, diberi tugas oleh gurunya untuk mengungkap kehidupan keluarganya. Nah, dia akan bersemangat ya karena ya akan bertemu dengan anggota keluarganya sendiri ya, situasi konkret ya dalam kehidupannya ya. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disediakan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan ya. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial ya, pemantapan atau pengayaan. Guru lebih menghemat waktu ya, karena siswa yang akan lebih banyak aktif ya.
waktu guru tidak banyak tersita untuk mengajar ya. Tapi karena siswa yang aktif maka ya guru akan lebih efektif ya dalam menggunakan waktunya. Gitu. Ya begitulah para mahasiswa ya, tema kita pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran IPS yang tematik, ya, yang integratif ya, yang terpadu ya. Ini gambar awalnya begitu ya. Nanti bagaimana step-stepnya, tahap-tahapannya ya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.